Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah singkat dengan tema menjaga kesehatan mental melalui bertasawuf. Tema ini sangat relevan terutama bagi kita sebagai generasi muda yang hidup di zaman modern hingga zaman yang penuh tekanan, cepat, dan seringkali melelahkan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Kita hidup di masa ketika semuanya serba instan. Makanan cepat saji, pesan antar 1 menit, bahkan informasi datang tanpa henti di layar ponsel kita. Namun, di balik kemudahan itu, banyak hati yang sangat amat lelah, banyak pikiran yang sangat-sangat sesak, dan juga banyak jiwa yang kehilangan arah. Kita bisa lihat fenomenanya di sekitar kita. Banyak orang tampak tertawa, tetapi hatinya menangis. Terlihat sukses di luar, tetapi kosong di dalam. Semakin canggih teknologi, ternyata semakin rumit pula perasaan manusia. Disinilah pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental bukan hanya tentang tidak stres atau tidak depresi, tetapi tentang bagaimana hati tetap tenang meski dunia lagi berisik. Dan menariknya, Islam sudah lama mengajarkan hal ini, bahkan jauh sebelum Islam istilah mental health populer. Caranya adalah kita melalui tasawuf. Hadirin yang berbahagia, tasawuf seringkali disalahpahami. Sebagian orang mengira tasawuf itu hanya tentang wirid di gunung, pakai jubah putih, atau menjauh dari dunia. Padahal hakikat tasawuf itu sangat-sangat sederhana, yaitu menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali, tokoh besar dalam dunia Islam, menjelaskan bahwa tasawuf adalah jalan untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan akhlak mulia. Kalau di zaman sekarang kita bisa bilang tasawuf itu seperti terapi jiwa Islami. Kalau dunia modern mengenal self healing, maka Islam punya soul healing, penyembuhan hati melalui kehubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya ketenangan bukan ditemukan di luar, tetapi ditanam di dalamnya. Tasawuf membantu kita menjaga keseimbangan antara akal, hati, dan ruh. Ketika seseorang terlalu sibuk dengan dunia, jiwanya akan sangat-sangat haus, dan hausnya jiwa
tidak bisa disembuhkan dengan hiburan, tetapi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillahi tatmainul qulub," yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini sangat-sangat sederhana tetapi dalam banget maknanya. Allah hanya ingin berkata, kalau kamu lelah, jangan cari ketenangan di dunia, tetapi carilah zikir dan dekatkan dengan aku. Zikir, musahabah, tawakal, ridho, dan ikhlas, itu semua adalah bagian dari tasawuf, dan jika diamalkan akan menjadi perisai mental yang luar biasa amat kuat. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental melalui tasawuf. Yang pertama, zikir dan kesadaran ilahi. Zikir bukan sekedar melafalkan subhanallah. Zikir bukan hanya sekedar melafalkan subhanallah dan alhamdulillah, tapi mengingat Allah dengan hati yang hadir. Zikir yang benar bukan di bibir, tetapi di kesadaran kita. Setiap kali cemas, tanamkan kalimat lembut dalam hati. Allah bersamaku. Allah tahu apa yang aku rasakan. Itu bukan sekedar kalimat, tapi pelukan dari langit bagi hati yang rapuh. Zikir membuat kita pikiran sibuk jadi tenang dan hati yang sempit menjadi lapang. Dan yang kedua ada muhasabah dan qanaah. Bertasawuf juga berarti mengenali diri sendiri, menyadari kelemahan dan kelebihan tanpa berlebihan. Kita belajar untuk menerima takdir, bukan menyerah, tapi ikhlas menjalani. Dalam dunia yang suka membandingkan, tasawuf mengajarkan untuk bersyukur dan merasa cukup. Karena seringkali bukan dunia yang sempit, tetapi hati yang terlalu banyak inginnya. Kadang yang bikin kita lelah bukan hidup yang berat, tapi hati yang terlalu sibuk ingin menjadi orang lain. Muhasabah membantu kita berdamai dengan diri sendiri, dan qanaah membuat kita tenang di tengah kesibukan. Dan ketiga ada tawakal dan ridho. Tasawuf juga melatih kita untuk menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berusaha, tetap belajar, tetap bekerja, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil semata. Orang yang bertawakal tidak mudah stres karena ia tahu bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih baik daripada yang ia bayangkan. Tugas kita berusaha, bukan memastikan hasil. Itulah prinsip sederhana tetapi sangat amat menenangkan. Bertasawuf bukan berarti mundur dari dunia, tetapi menahan hati di tengah dunia. Kita tetap pakai laptop, tetap aktif di kampus,
tetap punya ambisi, tetapi semua dijalani dengan hati yang bersih dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf itu bukan tentang menjauh dari dunia, tapi mengendalikan dunia agar tidak menguasai hati. Ketika dunia membuat kita gelisah, tasawuf mengingatkan, tenangkan dirimu karena Allah selalu bersama kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesehatan mental adalah karunia dan tasawuf adalah jawabannya. Jika kita ingin hidup tenang, damai, dan bahagia, maka rawatlah hati sebagaimana kita merawat tubuh. Kebahagiaan sejati bukan saat semua urusan itu telah selesai, tapi saat hati bisa bersyukur di tengah urusan yang belum selesai tersebut. Sebagai firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Ya aituha an-nafsul mutmainnah irij ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Semoga kita semua menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang tenang itu. Jiwa yang sehat, jiwa yang bersih, dan dekat dengan Allah melalui jalan tasawuf. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.